Sama pergi Ibu. MBG. MBG-nya pagi Bu. Wah, hebat sekali ya MBG pagi ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang perkembangbiakan hewan. Sebelumnya tahu nggak perkembangbiakan itu apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau kalian melihat hewan, kalian pernah berpikir nggak? Hewan itu biar jadi banyak caranya gimana ya? Berkembang biak. Berkembang biak adalah proses reproduksi hewan untuk menghasilkan generasi berikutnya. Seperti manusia, hewan juga ingin memiliki keturunan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan, terkhusus di perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan hewan adalah proses di mana hewan menghasilkan keturunan, baik melalui melahirkan, bertelur, yang disebut dengan ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Nah, di sini kita akan teman-teman Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tersebut. Dimulai dari vivipar. Akan dijelaskan oleh Ibu Jua. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih perkembangbiakan generatif itu apa. Jadi perkembangbiakan generatif itu adalah proses reproduksi yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau telur untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, di sini ada vivipar ataupun melahirkan. Di mana vivipar perkembangbiakan secara vivipar itu embrio hewan berkembang dalam rahim induk betina sudah siap untuk dilahirkan. Nah, ciri-cirinya itu ada memiliki kelenjar susu seperti ini. Suara sapi gimana? Ini ya benar memang. Dari perkembangbiakan secara vivipar. Oke, tadi perkembangbiakan vivipar apa anak-anak? Yang melahirkan Contohnya? Wah, banyak ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang ovipar atau perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar atau bertelur itu di mana hewan betina akan mengeluarkan telur yang kemudian akan menetas di luar tubuh induknya. Jadi proses perkembangbiakan sel telur itu terjadi di luar tubuh induknya atau di dalam telur tersebut. Kalau tadi melahirkan itu berkembang biak di dalam tubuh induknya, sedangkan jika dengan cara bertelur dia akan berkembang biak di dalam telur tersebut di luar tubuh induknya. Nah, ciri-ciri dari hewan bertelur kira-kira apa? Dari contoh-contoh hewan yang ada di sini. Ciri-ciri ovipar apa? Boleh. Terus kalau hewan ovipar apa? Bertelur. Berarti salah satu cirinya bertelur. Kalau bertelur tidak memiliki sel susu. Iya. Kelenjar susu. Iya. Nah, tadi apa ciri-cirinya? Lalu memiliki struktur cangkang yang lengkap, di mana
seperti yang kita ketahui, sebelumnya pernah kalian mencari telur nggak pas mau dimasak? Pernah. Itu ada cakangnya, ada selaput telurnya, lalu ada kuning telurnya. Nah, di dalam telur, kuning telur itu berfungsi sebagai cadangan makanan untuk zigot yang ada di dalam telurnya, bakal calon anak dari hewannya. Di sini ada yang mau maju nggak ngeliat ini? Atau ada yang mau menyimpulkan hewan ovipar itu berkembang biak dengan cara apa? Monika, bisa lebih keras suaranya? Bertelur ibu. Kita tepuk tangan untuk selanjutnya, kalau tadi udah melahirkan, sudah bertelur, yang kalian tahu ada apa lagi? Apa Shell ini? Ovipar. Betul. Tapi apa namanya sebelum Ovipar. Jadi yang ketiga itu ada ovovivipar, di mana ovovivipar itu merupakan perkembangbiakan generatif melalui bertelur dan juga melahirkan. Di mana hewan ini sendiri bertelur di dalam tubuhnya dan juga telurnya itu akan menetas sebelum keluar pada tubuh induknya tersebut. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar sendiri itu pertama, telurnya ada di dalam tubuh induknya. Yang kedua, telurnya juga akan menetas di dalam tubuh induknya sendiri. Terus yang ketiga, anaknya akan keluar atau menetas dalam keadaan hidup. Dan yang terakhir itu, di mana anaknya akan mendapatkan makanan dari kuning telur, tetapi bukan dari induknya sendiri. Nah, anak-anak kalian tahu nggak sih contoh hewan ovovivipar? Coba, nggak melihat apa aja? Yang kalian tahu hiu. Nah, benar anak-anak, jadi contoh hewan ovovivipar yaitu hiu. Terus ada juga ular dan ada juga bunglon dan masih banyak lagi. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang ibu mau perwakilan, satu laki-laki dan satu perempuan untuk maju ke depan. Siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Ayo Boleh, bahasa Bria. boleh diambil, cari satu hewan ovipar, satu hewan vivipar, dan satu hewan ovovivipar. Ayo. Satu lagi laki-laki. Ayo laki-laki. Dicari. Cepet-cepetan ya. Yuk. Ayo. Ayo coba dimasuk. Itu cepet-cepetan. Ayo, siapa yang Di mana tadi?
kita sudah belajar apa itu perkembangbiakan generatif. Sekarang Ibu akan menguji pemahaman kalian dengan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Akan dipimpin oleh Ibu Anita. Baik anak-anak, minggu kemarin kalian sudah dibagi kelompok ya. Nah sekarang kalian tadi sudah menyimak materi perkembangan generatif pada hewan juga. Nah sekarang kalian kerjakan LKPD secara bersamaan dengan kelompoknya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya. Baik Bu. Baik Bu. Baik, Bu. Baik Ibu. Ada yang bingung? Ibu mau tanya nih ya. Ya gimana mana ya? Gambar kuda laut kayak gini ya Ibu. Apa Ulfa? Gimana Ulfa? Gambar kuda laut emang kayak gini ya. Iya, kuda laut kayak gitu. Nanti kita belajarnya ke ini ya, ke kolam renang. Ya, Ibu. Biar kolam ikan. Oke Ibu. Udah selesai Bu. Anak-anak nanti jangan lupa ditulis ya atasnya ya. Sudah selesai Bu. Sudah selesai Bu. Sudah Ibu. Selesai halaman pertama. Sekarang apa yang kalian lihat dari cara hewan ini bersifat keturunan? Ada yang bisa jawab? Kelompok siapa yang ingin menjawab? Bilang aku. Boleh, ada. Ada. Dengan cara melahirkan telur. Oh, benar. Nah, teman-teman, dan tadi ada teman kalian bilang ada yang bertelur, ovivivitas, vivivitas, melahirkan dan ovivivitas, bertelur dan melahirkan. Nah, apakah semua hewan itu menghasilkan keturunan yang dengan cara yang sama? Tidak. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, setelah mengamati gambar yang ada ayam dan lain-lain itu, kalian tulis ya, kenapa ada hewan yang bertelur dan ada yang melahirkan, dan kalian amati hewan yang ada di LKPD, lalu tulis ciri cara pembiakannya, misalnya ovipar, vivipar, dan apovipar. Selanjutnya, di situ ada bagian kalian mengerjakan TTS ya. Ibu. Baik Ibu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal TTS. Baik, saya sudah beri waktu 5 menit untuk mengerjakan bagian TTS. Nah, sekarang yang nomor 1 itu ada yang bisa jawab? Satu yang mendatar. Pertanyaannya, ikan besar yang beberapa spesies berawak Pak. Monika? Saya Bu, aku. Baik, apa boleh? Jawabannya hiu. Nah, benar sekali. Nah, jadi kesimpulan dari perkembangbiakan generatif ini boleh kalian tulis di LKPD ya. Dan Baik Ibu.
Boleh sekarang LKPD-nya kalian ambil ya. Sabda sudah paham Sabda? Sudah Ibu. Pinternya. Baik, terakhir yaitu kalian bisa merefleksi. Ya, sekarang boleh keluarkan buku tulis kalian. Tuliskan hal apa yang baru saja kalian pelajari dan bagaimana bagian mana yang masih membingungkan. Ayo ditulis, yang duluan selesai, duluan istirahat. Sudah Ibu. Dikumpulin ya, sama buku. Iya. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini.